Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di masjid yang mulia ini, dan semoga berkumpulnya kita di masjid ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, dihadiri oleh para malaikat yang mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Kemudian mereka ikut hadir dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala tidak lupa pula kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Syukron Habibi hafizahullah taala dan semua panitia, semua yang hadir di majlis yang mulia ini, sehingga pada kesempatan yang baik ini bisa terjadi pertemuan ini ya dengan kehendak Allah, kemudian juga dari upaya Al-Ustaz Syukron Habibi dan panitia lainnya. Tema kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kewajiban kita kepada beliau. Dan materi ini memang jarang disampaikan, padahal materi ini sangat penting. Ini bagian dari dua kalimat syahadat, yaitu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Makanya dalam hadis sahih beliau bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana rahmatun muhdat, sesungguhnya aku ini tidak lain kecuali rahmat yang Allah hadiahkan kepada kamu sekalian. Itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada beliau.
Yang ini adalah karunia khusus dari Allah kepada kaum mukminin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka, yakni mereka tahu betul siapa Muhammad itu. Yatlu alaihim ayatih, yang mana rasul ini membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan rasul ini mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kita selalu bersyukur, dan kita terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah yang Allah berikan pada kita, sehingga kita dilahirkan dari kedua orang tua kita yang muslim muslimah, atau ada yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dari seorang yang bukan muslim kemudian dia memeluk Islam atas hidayah Allah. Ini nikmat yang terbesar. Tidak ada yang lebih dari nikmat hidayah, nikmat taufik. Nah, mengapa kita ini harus mengetahui apa kewajiban kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang ini menjadi hak beliau dari umat beliau alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dan beliau menjadi sebab kita mendapat petunjuk, kita mendapat hidayah. Maka sudah seyogianya kita ini mempelajari tentang beliau, termasuk sirah Nabi, sejarah perjalanan beliau alaihi salatu wassalam. Hendaknya setiap orang membacanya. Nah, di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam dan keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari para rasul, yang pertama adalah karena beliau adalah risalah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dua golongan makhluk Allah yang disebut dengan ats-tsaqalain, al-ins wal jin. Risalah Nabi SAW tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk para jin. Ats-tsaqalain mempunyai kewajiban beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang harus diketahui bahwa sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul itu yang diutus oleh Allah dari golongan manusia. Adapun dari golongan jin tidak ada Rasul. Yang ada hanya al-munzirun, para jin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mengingatkan kepada kaum mereka. Tapi Rasul dari golongan jin tidak ada. Rasul hanya dari dua golongan. Golongan malaikat kepada manusia, pada hamba-hamba Allah, para Rasul. Dan yang kedua adalah dari golongan manusia. Jadi Allah mengutus para Rasul dari golongan malaikat yang Allah utus kepada orang-orang tertentu untuk diberikan wahyu kepada mereka,
itu para rasul dan para nabi, dan yang kedua adalah dari golongan manusia. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang mendustakan beliau, yang mendustakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku dilebihkan atas para nabi yang lainnya dengan atau dalam 6 perkara. Dalam 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami al-kalimi. Aku diberikan oleh Allah kelebihan, mukjizat, yaitu menyampaikan kalimat-kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang banyak. Itu namanya jawami'ul kalim. Kemudian yang kedua, nusirtu birru'bi. Dalam satu riwayat, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada orang mendengar, ini mendengar beliau diutus oleh Allah, sejarak jauh perjalanan 1 bulan. Kalau mendengar tentang beliau itu sudah bergetar mereka. Kemudian yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim. Dihalalkan bagi aku harta rampasan perang. Karena dahulu dilarang. Para anbiya mereka berperang tapi dilarang memakan dari harta rampasan. Sedangkan untuk umat ini, untuk Rasulullah SAW, dihalalkan mengambil dari harta rampasan. Dan itu menjadi halal. Kemudian yang keempat, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dan dijadikan bagi aku, ini bagi aku dan umatku tentunya, bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Kalau tidak ada air, dan tayamum, dan tanah, debu, ya, wa masjidan. Dan Allah jadikan bumi ini masjid bagi umat ini. Dimanapun mereka berada, jika masuk waktu sholat, maka mereka sholat di tempat mereka berada itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffatan. Dan aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Kemudian yang keenam, wa khutima biya al-anbiya, dan an-nabiyun, wa khutima biya an-nabiyun, dan Allah menjadikan aku sebagai penutup para nabi. Nah, ini adalah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau juga pernah berkata, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Tidaklah seorang Yahudi ataupun Nasrani mendengar tentang aku dari salah satu umatku ini, ya, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi. Kemudian dia yang telah mendengar itu dari Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengar tentang aku dan risalahku, dia tidak beriman pada aku, maka illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk ashabun nar, orang-orang yang terancam adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian keutamaan kedua yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam sudah disebutkan tadi,
Beliau adalah khatamul anbiya. Beliau adalah penutup para rasul. Tidak ada lagi rasul setelah beliau. Dan akidah ini disepakati oleh kaum muslimin. Ya, semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan sampai hari yang akan datang, kaum muslimin sepakat tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau muncul orang-orang para pengaku nabi, itu langsung ditentang, dilawan, ya, dibantah, bahkan mungkin ditangkap oleh penguasa kaum muslimin karena pengakuan sebagai seorang nabi. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin, ya. Ini keutamaan yang kedua bagi beliau. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala meneguhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang terbesar. Tidak ada mukjizat yang lebih besar dari apa yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang mana dia adalah selalu sesuai dengan perjalanan zaman. Allah menjaga Al-Quran, Allah memelihara Al-Quran, ya, dengan cara Allah Ta'ala, dengan para penghafal dan yang lainnya. Nah, ini merupakan mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada beliau, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat beliau adalah sebaik-baik umat, ya, dan mereka adalah penghuni surga yang terbanyak jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari umat beliau, ya, yang mendapatkan ridha Allah, dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi beliau adalah, atau umat beliau sebagai khairu umat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan, ya, yang ditampilkan kepada seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum tutimmuna sab'ina ummatan, sesungguhnya kalian sebagai penggenap dari 70 umat. Dari 70 umat kalian yang menggenapkan. Lalu kata beliau, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, kalian wahai umatku yang paling mulia, yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertahankan akidah kita, istiqamalah agar tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat beliau. Ya, ini hal yang harus kita upayakan untuk mempertahankannya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan sebagai orang-orang muslimin, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan beliau, yang karenanya beliau mempunyai hak-hak yang harus kita lakukan,
terhadap beliau. Yang kelima adalah annahu sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, bahwa beliau adalah sebagai penghulu manusia di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati, aku adalah penghulu, pemimpin semua manusia di hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqu anhul qabru, dan aku adalah orang pertama yang kuburannya terbelah ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in, dan aku adalah orang pertama yang memberikan syafaat, dan aku orang pertama yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau adalah sayyid waladi Adam, dan dalam satu riwayat beliau mengatakan wala fakhra, yani dan bukan untuk kebanggaan, tetapi beliau menyampaikan karena memang Allah menyuruh beliau menyampaikan bahwa beliau adalah sayyid waladi Adam, penghulu anak manusia, penghulu manusia seluruhnya di hari kiamat kelak. Dan itu bukan untuk kebanggaan. Ya, ini menunjukkan tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rendah hati beliau, makanya beliau dimuliakan oleh Allah taala. Sebagaimana sabda beliau, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah, barang siapa yang dia tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan beliau dan keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sahibus syafa'atil uzma yaumal qiyamah, sebagai yang memiliki syafaat terbesar di hari kiamat kelak. Karena di hari kiamat kelak manusia dalam keadaan sulit, panas yang luar biasa di padang mahsyar. Maka di antara mereka saling mengatakan, tidakkah kalian melihat keadaan kami ini, keadaan kita ini? Ayo mari kita mencari, ya, orang yang memberikan syafaat pada kita. Lalu mereka berkatakan kepada Adam, datanglah mereka kepada Adam. Kata Nabi Adam, bukan aku orangnya, jiwaku, jiwaku, diriku, diriku. Aku dulu pernah berbuat dosa, memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Coba kalian pergi kepada Nuh, dia adalah hamba Allah yang paling banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka manusia menuju kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan, bukan aku orangnya, diriku, diriku. Aku pernah mendoakan kaumku sampai mereka binasa semuanya. Ya, bukan aku orangnya. Pergilah kalian kepada Ibrahim, fa innahu khalilullah, karena dia adalah kekasih Allah. Maka datanglah manusia kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku, bukan aku orangnya. Pergilah kalian kepada Musa. Ya, maka berangkatlah mereka kepada Musa, dan seterusnya. Dari Musa menyuruh, kata beliau, bukan aku orangnya, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Kemudian manusia kepada Isa bin Maryam. Terakhir kata Nabi Isa bin Maryam, berangkatlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengadukan tentang keadaan mereka di hari itu, dan mereka minta agar beliau minta syafaat pada Allah supaya manusia segera dihitung pada hari itu, segera dihisab. Maka beliau kemudian sujud. Beliau kemudian diwahyukan oleh Allah berbagai macam pujian yang tidak pernah diwahyukan sebelumnya. Kemudian beliau disuruh untuk bangkitlah, mintalah, akan berikan kepada engkau. Kemudian beliau meminta kepada Allah agar manusia segera dihisab. Ini namanya as-syafa'atul uzma. Tidak ada yang memilikinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi menolak. Ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua angkat tangan, ya, mengatakan bukan kami orangnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian
Beliau adalah di antara keutamaannya sebagai sahibul wasilah. Al-wasilah itu manzilah tertinggi di surga. Jadi al-wasilah itu adalah manzilah, kedudukan yang tertinggi yang Allah berikan hanya untuk seorang hamba. Kata Nabi SAW, semoga aku orangnya. Semoga aku orangnya. Untuk tempat tersebut, untuk akulah orangnya. Beliau adalah sahibul wasilah, manzilah tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu di antara keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita ini lalai untuk mempelajari tentang beliau. Ya, tidak mesti kita membaca sirah Nabi itu harus yang berjilid-jilid, tidak. Cari yang singkat. Mungkin juga ada yang sibuk dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak seorang muslim dia mengetahui sejarah Rasulnya, sejarah nabinya, manusia termulia. Ya, ini satu hal yang kadang-kadang dilalaikan. Kita masya Allah kalau sejarah fulan dan fulan, kita kadang-kadang lebih kagum, buang waktu untuk membaca ya sejarah mereka. Tapi sejarah Nabi alaihissalam kita lalaikan. Ya, maka ini satu hal yang merupakan atau sepatutnya seorang muslim untuk dia betul-betul ya berupaya untuk membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kewajiban kita kepada beliau yang menjadi hak beliau? Jadi kewajiban umat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang mana kewajiban kita ini menjadi hak beliau yang harus beliau terima dari kita sebagai umat. Ini haknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita wajib beriman kepada beliau secara terperinci akan risalah beliau dan kenabian beliau. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang risalah beliau. Ini kewajiban kita sebagai umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada apa yang datangnya dari beliau secara terperinci. Ya, secara terperinci akan risalah beliau, nubuah beliau. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taghabun, di antaranya surat At-Taghabun ayat ke-8, "Fa'aminu billahi wa rasulihi." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. "Wan nuril ladzi anzalna." Dan berimanlah kepada kalian kepada cahaya yang kami turunkan, yaitu kepada Nabi alaihi wasallam. Apa yang dimaksud cahaya di sini? Yaitu Al-Qur'anul Karim yang beliau bacakan kepada umat ini, sampaikan kepada para sahabat. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang mana beliau Nabi yang ummi itu beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat-kalimat Allah, kepada ayat-ayat Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Ini perintah Allah kepada kita untuk beriman kepada beliau. Makanya kewajiban kita kepada beliau adalah beriman pada beliau secara terperinci dari risalah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang wajib kita beriman kepada Nabi alaihi wasallam, yaitu adalah kita wajib beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ballaghur risalah. Beliau telah menyampaikan risalah Allah. Tidak ada satu risalah Allah pun yang disembunyikan oleh beliau, ya, atau yang tidak sampaikan kepada manusia. Semua sudah disampaikan. Tidak ada satu kebaikan yang membawa umat beliau pada surga melainkan sudah disampaikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu keburukan yang akan menyeret umatnya kepada neraka, melainkan juga sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh ragu bahwa beliau adalah orang yang telah ballagha ar-risalah, telah menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, wa addal amanah, dan beliau adalah orang yang telah melaksanakan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau, wa nasaha lil ummah, dan beliau telah menasihati umat ini dan ikhlas karena Allah, karena mereka cinta, beliau cinta kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian, yang mana rasul ini azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya akan penderitaan kalian. Ini sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Amat berat terasa oleh beliau kalau kita ini menderita, diazab oleh Allah Ta'ala. Makanya harisun alaikum, makanya beliau sangat bersemangat agar kalian ini beriman pada Allah. Karena dengan beriman kalian selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat mencintai dan belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah menyampaikan semua yang Allah perintahkan kepada beliau. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersumpah, wa aimullah, demi Allah, laqad taraktukum ala mithlil bayda, aku telah tinggalkan kalian ibarat jalan yang putih bersih, yang terang benderang, lailuha wa naharuha sawaun, malamnya dan siangnya sama. Ya, jadi agama Allah dan Rasulnya ini agama yang terang benderang, tidak ada kegelapan dalam agama ini. Kalau kita betul-betul pelajari, kita memahami tentang Islam, ya, ini kewajiban kita untuk beriman kepada Nabi alaihissalam, bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah. Ya, tidak ada satu kebaikan mereka melainkan beliau menyampaikannya agar umatnya mengerjakannya, dan tidak ada satu keburukan melainkan beliau menyampaikan pada umatnya agar mereka meninggalkannya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi hak beliau, kewajiban kita terhadap Nabi alaihissalam adalah mahabbatuhu, adalah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengedepankan cinta kepada beliau melebihi siapapun di muka bumi ini. Lebih dari anak kita, lebih dari istri kita, lebih dari ayah kita, lebih dari manusia semuanya. Ya, ini kewajiban kita kepada beliau. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihissalam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, melebihi cintanya kepada ayahnya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Maka kewajiban kita adalah untuk mencintai beliau. Bagaimana supaya kita mencintai Nabi alaihissalam? Salah satunya adalah membaca sirahnya, perjuangannya, cintanya kepada umat ini. Ya, pernah suatu ketika Nabi alaihissalam duduk dan Aisyah ummul mukminin berada di pangkuan beliau. Lalu Nabi SAW mendoakan ummul mukminin Aisyah,
Allahumma ighfir laha ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat, dan seterusnya. Maka tersenyumlah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apakah kau gembira dengan doaku itu untukmu? Kata beliau, bagaimana mungkin aku tidak gembira pada doamu ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salam, itulah doa aku untuk umatku sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai umatnya. Makanya cinta kepada Nabi alaihi salam itu bukan sekadar pengakuan, bukan sekadar ucapan lisan, tapi kemudian menyimpang dari sunnahnya, lalu kemudian melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak diajarkan oleh beliau. Bukan cinta namanya. Itu kepalsuan dalam cinta. Cinta yang sebenarnya adalah mengikuti beliau, mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau. Ya, jadi cara kita mencintai Nabi alaihi salatu wasallam di antaranya adalah yang membaca sirah beliau, perjuangan beliau, bagaimana cintanya kepada umat ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara kewajiban kita kepada beliau yang menjadi hak beliau adalah ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ijlaluhu. Kita memiliki kewajiban untuk memuliakan beliau, mengagungkan beliau, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua tetap pada batasnya, tidak sampai berlebihan sehingga kemudian menempatkan beliau seakan-akan posisinya sama dengan Allah Ta'ala. Tidak. Beliau kita muliakan, beliau kita agungkan, beliau kita cintai, kita muliakan, kita hormati, tapi semua ada batasnya. Karena kita dilarang berlebihan pada beliau. Tapi menghormati beliau adalah wajib. Termasuk menghormati beliau adalah dengan menghormati sunnahnya, ajarannya, ya, yaitu mengagungkan atau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian mentakzir beliau dan taukir beliau. Apa makna ta'zir dan taukir? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tu'azziruhu ay tujilluhu. Kata Abdullah bin Abbas, tu'azziruhu ay tujilluhu, kalian agungkan beliau, kalian muliakan beliau. Wa tuwaqqiruhu artinya tu'azzimuhu, dan kalian memuliakan beliau artinya kalian mengagungkan beliau. Kata Qatadah rahimahullah, tu'azziruhu artinya tansuruhu. Qatadah salah seorang ahli tafsir, ulama salaf, ahli tafsir. Kata Qatadah, tu'azziruhu artinya tansuruhu, kalian memuliakan beliau, yaitu dengan kalian menolong beliau, menolong agamanya, menolong sunnahnya, menolong ajarannya sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwaqqiruhu amarallahu bitaswidihi, dan kalian, yakni tuwaqqiruhu artinya Allah memerintahkan kita untuk memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah di antara kewajiban kita kepada beliau yang menjadi hak beliau adalah as-salatu wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengucapkan salawat dan salam untuk beliau, dan Allah Ta'ala memberi contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Allah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada kita. Hanya saja yang harus dipahami, solawatnya Allah kepada beliau tidak sama dengan solawat kita kepada beliau, tidak sama dengan solawat para nabi, para malaikat kepada beliau. Solawat para malaikat pun kepada Nabi SAW tidak sama dengan solawat umatnya kepada beliau. Ya, jadi intinya Allah memberikan solawat kepada Nabi SAW,
dengan Allah memuliakan beliau, Allah menolong agamanya. Para nabi memuliakan beliau, para malaikat dan mendoakan beliau. Demikian pula kita bersolawat kepada beliau sebagaimana yang diajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan beberapa lafaz yang lainnya. Ya. Ini kewajiban kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan fadilahnya besar. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepada aku satu solawat, sallallahu alaihi bi asyran, maka Allah bersolawat kepada 10 kali. Allah menyebutkan tentang orang yang bersolawat kepada Nabi alaihi salam, kepada para malaikat. Allah memuji orang itu yang bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Fadilah besar. Ya. Kadang-kadang kita lalai. Ya. Padahal memiliki keutamaan yang besar. Kemudian yang kelima, di antara kewajiban keenam ya, kewajiban kita yang menjadi hak Nabi alaihissalam adalah kita mengakui semua kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Harus beriman. Semua kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, kita harus meyakininya. Seperti beliau sebagai sahibus syafa'ah yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Beliau adalah orang yang pertama kali bangkit dari kiamat. Dan yang lainnya. Jadi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalam, wajib kita untuk mengakuinya, mengimaninya ya, terhadap manakib. Ya, manakib beliau. Manakib itu kemuliaan beliau. Harus kita akui. Harus kita imani. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana itu semuanya akan menambah kekuatan iman kita kepada beliau. Dan semakin membaca kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadikan kita lebih mencintai beliau. Ya, meningkat iman kita dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, di antara kewajiban kita kepada Nabi alaihi wasallam yang menjadi hak beliau dari umatnya adalah tidak boleh melampaui batas terhadap beliau. Adamul ghuluwi fihi. Tidak boleh bersikap melampaui batas kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Seperti kalian. Apa perbedaannya? Yuha ilayya. Perbedaannya aku diberi wahyu oleh Allah, diangkat jadi rasul. Tapi aku ini manusia biasa sama kalian. Hanya saja aku diberikan wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Ya, ini annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka Nabi alaihissalam manusia biasa, beliau diutamakan dengan dua hal. Pertama, ubudiyah beliau, sangat taat pada Allah Ta'ala, sangat beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah beliau diberikan kemuliaan dengan risalah Allah. Allah memberikan risalah kepada beliau untuk sampaikan kepada umat manusia. Makanya dalam hadis sahih Imam Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memuji aku dengan berlebihan, sebagaimana Nasara telah melampaui batas dalam memuji ibnu Maryam. Ya, fa innama ana abduhu. Aku ini tidak lain kecuali adalah hamba Allah
faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus memuliakan beliau, tapi tidak boleh bersikap hulu, berlebihan, ya, melampaui batas, yang itu adalah caranya ahlul kitab kepada nabi-nabi mereka. Adapun kita tidak boleh. Kita letakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk dalam memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang menjadi kewajiban kita kepada beliau dan menjadi hak beliau SAW adalah mencintai al-bait beliau, keluarga beliau yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, termasuk keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Jadi kerabat beliau yang beriman kepada beliau SAW. Dan yang kedua yang menjadi hak beliau dan menjadi kewajiban kita adalah mencintai para sahabat beliau, ya. Maka kita tidak boleh sebagaimana dilakukan oleh Rafidhah, ya, mereka mencintai Ahlul Bait tapi membenci kepada mayoritas sahabat, ya. Ada Ahlus Sunnah tidak, mereka mencintai Ahlul Bait dan tidak berlebihan pada Ahlul Bait, dan mereka mencintai para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah SAW dan menjadi hak beliau atas umat beliau. Ya, mohon dimaklumi, orang yang akan berangkat itu biasa gelisah. Jadi saya karena nanti akan safar, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, materi ini sudah insya Allah mencakup lah, mudah-mudahan, ya. Maka kalau ada waktu mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan dalam materi yang kita sampaikan. Falyatafaddal mashkuran. Silakan. Tafadhal, silakan. Kalau tidak saya bertanya, ya, tapi tidak ada hadiah loh ini, ya, karena tidak disiapkan oleh panitia. Sebutkan 3 kekhususan Nabi SAW. Angkat tangan aja lah, tidak usah saya tunjuk. Fadhal, supaya kita merefresh apa yang kita pelajari. Karena di antara hikmah dari belajar itu untuk murajaah. Insya Allah yang catat-catat kan ada yang dicatat. Sebab 3 aja, tadi kan lebih dari 3. Sebutkan 3 keutamaan, keistimewaan Nabi alaihissalam. Fadhal, silakan. Tak usah malu-malu. Boleh baca yang ditulis, dibaca, apa-apa. Ya, fadhal, ya. Di antara keutamaan atau kekhususan beliau, ya, dihalalkannya harta rampasan perang untuk Nabi alaihissalam dan umat beliau. Nah, terus yang kedua, beliau diutus kepada seluruh manusia, seluruh umat manusia, bahkan kepada golongan jin, ya, Thaqalain. Hasan. Yang ketiga, sebagai penutup para rasul dan para nabi. Ahsan. Barakallahu fikum. Coba sebut 3 yang lainnya, silakan. 3 yang lainnya. Oh, pertanyaan, silakan, ya. Sebab kalau tidak bertanya saya akan bertanya. Ya. Bagaimana kita menyikapi para habib-habib yang tidak usah sebagian orang gitu aja, ya. Kita menyikapi sebagian orang yang, ya, mengaku sebagai habib itu, kita menyikapinya seperti apa? Mereka mengaku sebagai habib. Ya, gini ya, memang kalau kita melihat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang itu ketika dia menyebutkan keturunannya, ayahnya, kakeknya, pada dasarnya mereka itu yakin dengan apa yang mereka mengakui. Ya, maka untuk kita juga membatalkan atau menyanggah juga perlu bukti. Ya. Oleh karena itu, adapun sikap kita kepada mereka yang benar-benar itu Ahlul Bait Rasulullah SAW, keturunan beliau, ya, bagi mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah Nabi SAW, kita wajib menghormati mereka.
Ya, wajib menghormati mereka. Tetapi mereka yang menyimpang, ya, yang mereka kadang-kadang naudzubillah membuat syirik, ya, ini kita juga harus punya sikap. Ya, kadang-kadang orang itu dalam bersikap pokoknya ini dari keturunan Rasulullah SAW, kemudian berbuat semaunya mereka. Ya, bersikap gulu pada mereka. Jangan. Ya, kita melihat kan yang soleh dan mereka yang taat pada Allah, taat pada sunnah Nabi SAW, kita hormati, kita muliakan mereka. Yang tidak ya juga sebatas ketaatannya kepada Nabi SAW. Ini sikap yang menengah. Wallahu a'lam. Ya. Silakan yang lain. Tafadhal. Sudah ada yang membuka pertanyaan. Atau yang jawab pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Pada seluruh umat manusia. Ya. Lalu kalau misalnya seperti Nabi Musa yang dari Bani Israel pada Firaun itu kan bukan kaumnya. Nabi Musa itu memang diutus oleh Allah kepada Firaun, karena Firaun itu menzalimi Bani Israel. Ya. Jadi misi-misi Nabi Musa itu diantaranya adalah mendakwai Firaun, kemudian menyelamatkan kaumnya dari penjajahan Firaun. Ya memang Firaun tidak beriman kepada Nabi Musa karena dia merasa dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la katanya. Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Jangankan beriman, ya, ngaku dirinya Tuhan selain Allah. Ya. Tapi yang jelas Allah menyuruh Nabi Musa kepada Firaun, idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Firaun karena dia telah berbuat melampaui batas. Allah memerintahkan Musa untuk mengingatkan kepada Firaun. Dan ini hikmah yang lain adalah untuk menegakkan hujjah kepada Firaun bahwa Allah sudah mengutus Rasul padanya. Iya, Allah sudah mengutus Rasul tapi dia tidak mau. Gitu, dia tidak mau beriman. Maka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi Allah mengutus Nabi Musa untuk ini menyelamatkan kaumnya dari penjajahan Firaun. Dan sekaligus Allah menyuruh Nabi Musa mendakwai Firaun. Bahkan beliau minta tolong, minta pada Allah, ya Allah, saya ini kurang fasih dalam berbicara. Utuslah saudaraku, yaitu Harun, karena dia lebih fasih. Dan supaya diketahui ya, kisah tentang Nabi Musa, katanya itu pelet gitu ya, tidak fasih dalam berbicara karena ketika dia masih kecil itu disuruh oleh Firaun untuk di pilihan bara api dengan korma. Itu dongeng, itu tidak benar kisah itu. Ya. Nabi Musa itu orangnya itu gagap kalau bicara. Jadi kalau berbicara seperti biasa itu gagap beliau. Tapi kalau berdakwah tidak. Kalau menyampaikan risalah Allah, memberikan ini itu beliau tidak menggagap. Nah, Firaun tahu karena Musa ini tinggal di istana Firaun, tahu orang ini gagap kalau bicara. Makanya dia sering menyinggung tentang Nabi Musa bahwa orang ini la yakadu yubin. Kalau ngomong tidak jelas. Ya, tapi ketika beliau menyampaikan risalah Allah, beliau tidak pernah menggagap. Dan bahkan Nabi Musa sendiri ketika beliau disuruh oleh Allah Ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, dia itu telah melampaui batas. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah ikatan yang ada pada lisanku. Ikatan di sini maksudnya gagal itu. Tapi ketika menyampaikan risalah Allah, karena para ulama beliau tidak menggagap. Tapi kalau bicara biasa kadang-kadang gagap. Tahu menggagap ya, kalau mau ngomong itu agak sulit. Jelas Pak ya? Ada pertanyaan? Tafadhol. Gini ya, kita harus bisa membedakan solawat dalam solat dan solawat di luar solat. Ya. Kadang-kadang ada orang yang kurang paham juga. Solawat yang dibaca semestinya di solat, dalam solat, itu dibaca di luar solat, meskipun sebetulnya tidak ada masalah.
Cuma intinya kita tuh misalnya seorang Allahumma sholli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad. Boleh. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. Itu di luar salat. Ya. Adapun dalam salat itu salawat Ibrahimiyah. Ya, jadi kita boleh bersalat dengan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Salawatullah salamu alaih. Misalnya beliau namanya disebutkan, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Itu bagian dari salawat. Ya. Jadi tidak mesti baca salawat Ibrahimiyah, enggak. Tidak mesti. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Tafadhal ya. Gimana? Ya, ya, syafaatul uzma, syafaat terbesar ya. Ini antum harus bisa bedakan. Syafaatul uzma itu artinya, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, manusia ketika berada di padang mahsyar itu mereka tuh merasa sulit yang luar biasa, karena Allah belum memutuskan perkara mereka. Makanya mereka satu sama lain berbicara, tidakkah kalian melihat keadaan kami ini, keadaan kita ini? Ayo kita mencari seorang yang bisa minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ini segera dihisab. Itu maksudnya. Nah, maka mereka pergi kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, pada Nabi Musa, Ibrahim, Musa, pada Isa. Nah, yang diberikan syafaat yang terbesar ini adalah kepada Nabi SAW. Setelah itu Allah menghisap manusia. Itu yang dimaksud dengan asyafaatul uzma. Adapun syafaat-syafaat yang lain itu Rasulullah SAW iya, juga nabi-nabi yang lain juga memberi syafaat. Kemudian di antara syafaat yang khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib, yang semestinya diazab oleh Allah di neraka yang dalam, tapi kemudian diringankan azabnya, sehingga bara api di telapak kakinya mendidih otaknya. Itu azab yang paling ringan itu. Itu berdasarkan syafaat siapa? Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa syafaat khusus untuk Nabi SAW. Syafaat yang lain yang khusus untuk beliau adalah yang pertama kali masuk surga, ya, dan syafaat pada umatnya untuk masuk surga. Itu beliau khusus untuk beliau. Baru kemudian umat-umat yang lainnya. Ini disebutkan dalam buku-buku akidah. Ya. Sudah? Cukup ya? Karena orang gelisah itu juga ada ini. Alhamdulillah, ada sangat gembira bertemu dengan antum. Ini semua ba'da fadlillah, ya, fadl Ustaz, syukran Habibi hafizahullah taala. Ketika saya di Amsterdam ditelepon, Ustaz mampir ke Qatar. Jadi suruh tiket ketika itu untuk ditunda. Alhamdulillah. Ya, kalau niat kita insyaallah karena Allah taala, Allah memudahkan. Ya, Allah memudahkan. Maka saya bersyukur sekali bertemu dengan antum sekalian. Wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Kita berharap di waktu-waktu akan datang semoga Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, sehat walafiat, dan penuh kebaikan dan keberkatan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.